Saudara sekalian terkasih dalam Yesus Kristus, tadi sebelum misa ini dimulai di sakristi, saya ngobrol sebentar dengan anak-anak yang menjadi putra altar ini. Saya tanya ke mereka antara lain, tadi pagi bangun jam berapa? Mereka bilang bangun jam 4. Kalau tidak tugas sebagai mesinar, biasanya bangunnya jam berapa? Biasanya bangun jam 5. Saya juga bertanya, tadi dibangunkan atau bangun sendiri? Bangun sendiri. Kok bisa? Pakai alarm. Saya merenungkan usaha mereka ini luar biasa. Saya juga merenungkan 1, 2, 3. Ada 3 anak yang juga ikut misa mesinar, kecuali anaknya Bulia ya. Di rumah nggak berani sendiri ya, jadi ikut. Ini saya renungkan sebuah kemajuan. Kalau sebelumnya itu nggak ada anak-anak yang ikut misa, sekarang ada, apapun alasannya. Ini membuktikan bahwa ternyata anak-anak itu juga bisa misa. Saya tadi bertanya kepada 4 orang ini, anak-anak ini apakah memang senang melayani Yesus? Mereka menjawab senang. Kalau sekarang ditanya, jawabnya masih sama, senang melayani Yesus, senang. Saya mau memberi hadiah lagunya pada 4 orang ini supaya terus semangat melayani Yesus, ya. Nanti setelah misa gantian kalian yang menyanyi. Lagunya seperti ini. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Ayo belajar bersama saya. Kalau yang lain mau belajar juga nggak apa-apa. 1 kali saja. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Terharu atau ngantuk? Dengar lagu barusan. Mudah ya syairnya ya. Saya bersyukur. Coba lihat belakang, lihat belakang. Ada banyak umat, mereka juga pasti terharu, senang. Anak-anak ini senang melayani Yesus, melayani Tuhan. Tapi anak-anak yang di sana juga membuat yang lain senang. Ternyata bisa ikut misa. Kita belajar dari Yesus, dari Injil tadi. Yesus itu luar biasa. Dikisahkan tadi ada orang Kapernaum. Ini bukan orang Israel. Ini bukan orang pilihan. Ini orang yang gak masuk hitungan. Tapi sungguh hebat. Meskipun ini bukan orang pilihan, meskipun ini bukan orang yang diperhitungkan, tapi ternyata luar biasa. Oleh Yesus dipuji. Tadi Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai. Jadi yang bagus itu kadang-kadang juga ada di luar yang tidak diperhitungkan. Mungkin selama ini ada kegiatan-kegiatan, ada orang-orang tertentu yang selalu mendapat perhatian, yang selalu diperhitungkan. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus itu juga menjadi inspirasi. Bahkan yang di luar perhitungan itu pun juga bisa menjadi sesuatu yang sungguh bagus, yang menginspirasi, yang bahkan bisa lebih dari yang lain.
Yesus ini menarik kalimatnya. Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai. Ketika merenungkan ini, yang muncul dalam benak saya adalah anak-anak. Di bulan kitab suci ini saya banyak belajar dari anak-anak. Ternyata anak-anak itu begitu mudah diajak untuk membaca kitab suci. Ketika di SD Yesdarso saya menjumpai, ketika di stasi saya menjumpai, dan pagi ini saya juga menjumpai. Karena tadi mereka itu sebelum bisa dimulai juga saya tanya, apakah kalian itu di rumah membaca kitab suci? Mereka menjawab kadang-kadang. Nanti setelah misa akan saya semangati supaya maju dari kadang-kadang menjadi setiap hari. Saudara sekalian terkasih, yang mustahil bisa dilakukan, yang selama ini dianggap susah bisa dilakukan. Yang penting adalah, dan ini kuncinya, orang mempunyai semangat, mempunyai jiwa seperti orang Kapernaum. Meskipun bukan orang yang diperhitungkan, tetapi punya semangat, punya sikap yang luar biasa. Dan itu juga dipuji oleh Yesus. Rendah hati, percaya kepada Yesus. Tuhan memberkati.